Dek, nak, sini kamu. Duduk. Ada apa ya, Pak? Saya dengar-dengar kamu belum bayar SPP ya? Hah? SPP? Kan kita sekolah negeri, Pak. Ngapain bayar? Iya, maksud Bapak SPP, Suara Pelajar Podcast. Podcastnya para pelajar. Selamat datang Nak Humaira. Dia adalah salah satu perwakilan dari anak 276. Waduh, ini perdana ya. Kenapa sih kita milih Nak Humaira nih? Penasaran kan? Nah, jadi sebelum kita ke pertanyaan yang inti-inti, saya pernah dengar Nak Humaira ini anak dari 3 bersaudara ya. Anak pertama ya? Iya, betul, Pak. Nah, ada nggak sih kesulitan yang dialami Nak Humaira ini dalam berkeluarga kayak atau melakukan sesuatu yang diakibatkan oleh jadi anak pertama atau 3 bersaudara itu? Gimana? Oke, seperti para pemirsa yang nonton pasti ada nih ya, salah satu dari mereka yang anak pertama mungkin, Pak. Benar Rasanya tuh. itu berat, sedih, senang, dan bangga sih, Pak, ya. Karena saya ini hidup harus beralih peran ya, Pak. Karena apa? Saya harus menjadi seorang anak, seorang kakak, seorang pelajar, bahkan hingga seorang teman, hingga seorang sahabat. Nah, menurut saya yang masih labil ini tentu tidak mudah ya, Pak, karena harus memiliki skill manage waktu yang bagus sekali. Wah, benar tuh. Iya, Harus manage karena waktunya ya. Alasannya karena gimana tuh? gini sih, Pak, mungkin alasan singkat saya karena harus memiliki skala prioritas dengan dipikirkan sebaik mungkin ya, Pak. Apalagi kita remaja yang masih kayak mau main dulu kali nih, belajar mah nanti dulu. Wah, itu agak gawat sih ya, Pak, menurut saya. Kadang saya juga pernah berpikir seperti itu, Pak, karena kayak aduh ya Allah, udah capek banget nih belajar nih, entah belajar yang akademik ataupun non akademik ya. Banget. Jadi setiap kali saya saat merasa itu, saya mungkin mengalihkannya dengan membaca buku yang saya suka, mungkin kayak semacam novel ataupun motivasi-motivasi, ataupun menonton series yang saya minatkan. Lalu yang sedihnya itu ya karena mini mentoring sih ya, Pak. Mini mentoring. Iya, karena anak pertama ya. Jadi saya mau bertanya ke kakak atau ke abang, lah kan saya anak pertama gitu. Iya, benar Paling sekali. saya hanya bisa bertanya beberapa hal ke orang tua saya ataupun kerabat-kerabat saya yang mungkin sudah lebih berpengalaman ya, Pak. Benar. Tapi senengnya nih guys, fun fact dari saya sendiri nih ya. Gimana? Jadi gini, Pak, saya ini sedikit senang dan sekaligus bangga karena saya menjadi anak pertama. Seperti yang para pemirsa ketahui ya, bahwa di Indonesia ini orang tua masih sering membandingkan anak satu dengan anak lainnya. Membandingkan anak. Waduh. Iya, betul, Pak. Gimana tuh? Coba bisa diceritakan apakah pernah atau nggak pernah? Kalau saya sendiri sih, jadi gini, Pak, setiap anak itu pasti pernah dibandingkan oleh orang tuanya, entah secara halus maupun secara kasar. Benar sekali. Iya, apalagi kalau di kalangan kita gitu ya, Pak. Iya. Atau kami sebagai anak pertama tuh pasti pernah mendengarkan adik kami dibandingkan dengan kita sendiri nih. Mungkin karena si kakak ini lebih pintar di akademik ataupun non akademik ya. Misalnya seperti ini, Pak, contoh kalimatnya. Kayak misalnya seorang ibu ya berbicara, kayak kakak kamu dong tuh juara 1 terus kalau lomba, kamu udah les sana sini tapi nggak pernah ranking 1. Itu menurut saya sakit banget itu kalau sakit banget sih, Pak. Waduh. Nah, menurut saya itu dapat menghancurkan mental ataupun semangat anak untuk bereksplor lebih luas. Tapi kalau saya sendiri misalnya ada di kejadian seperti itu, saya nggak sakit hati sih ya. Malah lebih semangat ya. Iya, karena saya ingin membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya itu bisa menjadi apa yang saya sudah pilih dan saya rencanakan, dan saya itu mau belajar dari kesalahan gitu, Pak. Karena setiap kesalahan itu manusiawi sih menurut saya. Benar. Nah, dari sini kita sudah tahu nih bagaimana sih cara bicaranya Nak Humaira ini sangat-sangat bisa dibilang dapat memotivasi kita. Nah, sebelum kita melakukan pertanyaan yang berkaitan dengan SMP 276, saya ingin bertanya dulu nih. Sebelum di 276 kan ada di SD nih. Nah,
di SD ini Nah Humaira punya kesibukan sesuatu mungkin yang bisa melatih Nah Humaira sehingga bisa berbicara seperti ini atau berperilaku seperti ini. Gimana? Oke, dari dimulai saya TK ya Pak, taman kanak-kanak, saya ini memang sudah sering sekali. Jadi pernah ada satu peristiwa yaitu pentas seni di TK saya. Oke, pentas Jadi seni. iya, jadi TK saya ini luasnya terbatas ya Pak. Jadi saya hanya bisa ditonton oleh orang tua wali murid. Namun waktu itu saya itu pernah menari Pak. Oh, Iya. itu dimulai dari TK atau Iya, dari betul. TK Dari sudah TK menari? sudah menari. Waduh. Jadi tari pertama yang saya bawakan pada saat waktu itu adalah tari ondel-ondel khas Betawi, Pak. Tari ondel-ondel khas Betawi. Iya. Asal daerahnya Nah Humaira bukan? Bukan Oh, sih, Pak. bukan. Iya. Jadi pada saat waktu itu kata ibu saya, "Wah, kamu keren banget, Dek. Kamu sekecil ini bisa lihai dalam menari gitu." Padahal waktu latihannya itu sangat terbatas ya, Pak. Benar. Mm-mm, Karena masih kecil juga ya. Iya. Butuh istirahat, butuh main, tapi harus disiplin juga ya. Mm-mm. Gimana? Jadi guru saya ini kebetulan bukan guru sanggar Pak, tapi hanya guru playgroup saya atau TK tingkat dasarnya banget ini yang ngajarin saya bahwa membawakan nari itu tidak sekedar lenggak-lenggok gitu. Jadi kita harus tahu filosofinya, makna dari tarian tersebut dan lain-lain. Sehingga gitu, kita Pak. bisa masuk ya ke dalam tarian Iya. itu. Jadi kita membawakan tariannya tuh enjoy atau penuh karismatik dan makna gitu sih Pak. Lalu pada saat Pak. Jadi pada saat sekolah dasar saya juga melatih public speaking saya nih Pak. Jadi saya ini pernah sewaktu-waktu berpresentasi agama Islam Pak. Jadi agama Islam. iya, ya. jadi harus menjelaskan tentang rukun iman. Apa saja nih pengertiannya dan contoh-contoh perilaku. Itu kelas secara- berapa itu kalau Kelas 1 SD Pak masih. kelas 1 SD sudah Iya. bisa presentasi? Iya. Waduh, keren banget. Nah, jadi dari kelas 1 sudah mulai bicara di Iya, depan orang-orang. betul. Pantesan ya. Iya, alhamdulillahnya atas izin Allah saya mendapatkan nilai tertinggi pada saat waktu Nilai itu. tertinggi pada kelas 1. Waduh. Sehingga guru agama saya ini jadi tertarik gitu Pak dengan kemampuan saya yang ini nih. Jadi gitu. beliau ini menawarkan sebuah tawaran yang menurut saya cukup menantang karena saya harus berpidato bertema agama Islam di Ya. depan kakak kelas Pak. Jadi pada saat saya SD itu ada 2 shift. Yang pertama kelas 1, 2, 3 shift siang, 4, 5, 6 itu shift pagi. Nah pada saat waktu itu saya diminta untuk berpidato pada shift pagi karena apa? Karena saya harus bergabung dalam kegiatan kultum atau kuliah 7 menit. Iya, jadi pada saat waktu itu saya diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan gagasan tentang agama Islam. Tentang Allah itu mengapa menyebutkan dirinya Allah. Mengapa memberikan namanya Allah. Pada saat waktu itu saya yang masih belia, saya menggunakan kata-kata menurut guru saya yang sudah sangat formal mungkin ya. Formal. Iya, karena di kelas 1 ya Iya. sudah sangat formal. Waduh. karena itu juga saya menghafalkan teks sih Pak. Oh, iya. Tapi saya menyampaikannya jika lupa saya tidak berhenti seperti kayak mengucapkan kata atau apa ya enggak, tapi saya mengimprovisasikannya sehingga guru saya ini tertarik nih mencalonkan saya sebagai salah satu kontestan untuk ikut lomba pidato di tingkat kelurahan Pak. Oh, 3 kelurahan ya. Waduh. Keren sekali. Nah, Humaira sudah dari kecil ya melatih public speakingnya. Nah, dari tadi kan kita ngomongin tentang berbicara. Aus gak sih nih? Aduh, kalau dibilang sih aus ya. Aus Pak. ya. Aduh. Coba Mbok Yanti, silakan masuk. Saya mau minum. Aduh, Bu Yantinya cantik sekali ya Pak. Masya Allah. Ya lumayan lah ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yanti, bisa diminum. Saya. Kalau mau sekalian ngambil boleh ya, kita santai aja di sini. Aman aja saya Pak. Oke, kita lanjut tadi dari public speaking atau SD. Nah, tadi juga membicarakan tentang nari ya. Nah, nari ini sampai tingkat apa aja nih? Kalau boleh tahu. Jadi pada saat
masuk SD itu saya bingung Pak. Ada 3 ekskul yang baru dikenalkan pada saat MPLS ya Pak. Oh, iya, Yang iya. pertama itu ada melukis. Melukis. Iya, yang kedua itu ada tari. Dan yang ketiga itu ada pantomim. Pantomim. Waduh. Iya. Nah, Humaira memilih tari ya? Iya, betul. Karena menurut saya ini lemah dalam hal melukis, lalu tidak bisa memperagakan pantomim yang luar biasa. Ya, lumayan sulit ya kalau untuk dilatih. Betul sekali. Jadi saya memilih ekskul tari karena saya sudah memiliki dasar-dasar, Iya, mungkin pengalaman sekedar ya. pengalaman, Iya. iya betul, ataupun mentoring yang pernah saya dapatkan gitu sih Pak. Nah, itu pernah ikut lomba-lomba mungkin dalam tariannya itu? Kalau lomba sendiri saya tidak pernah ya Pak, tapi waktu itu pernah sempat ingin lolos. Oh, ingin lolos? Iya, untuk Seleksi? mengikuti seleksi sebagai kontestan untuk menari di ajang PLSN SD di kategori tari tradisional. Namun saya menolak hal tersebut Ditolak. karena pada hari yang sama saya ada lomba pidato juga nih Pak. Jadi guru saya pidato ini ya. iya. Jadi lebih memilih pidato Iya, dibanding hal yang non akademik ya tari. Mungkin lebih bisa membantu di bidang akademik untuk masuk ke SMP ya. Iya. Ya. Namun pada saat pidato ini ternyata pada saat itu belum sertifikat ini belum bisa sampai saat PPDB Oh, pada masuk belum. SMP. Iya Oke, Pak. pantesan ya. Pantesan nah Humaira ini sangat-sangat berusaha di SMP ini ya untuk Iya, meningkatkan betul. semua dari segi akademik maupun non akademik ya. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, jadi pada saat waktu itu saya hanya bisa lolos hingga tingkat kota Madia karena pada saat itu saya masih kelas 3 SD kalau nggak salah Pak. Nah, lawan 3 SD. iya, lawan saya ini yang sudah mungkin banyak pengalaman dan sangat banyak sekali mentoringnya ya. Itu sekitar yang melawan saya itu yang juara 1 hingga juara 3 itu rata-rata kelas 5 sampai kelas 6. Jadi saya pada saat itu tidak bersedih ataupun berkecil hati hingga putus asa. Saya tidak melakukan hal tersebut karena apa? Karena saya tahu kayak oh mungkin saya memang kalah menarik isinya ataupun kurang tegas gitu dalam menyampaikan hal tersebut. Karena apa? Karena suara saya waktu pada kecil itu bener-bener kayak balita banget Pak. Jadi suaranya kayak cempreng-cempreng gak jelas gitu ya. Sampai Hanya- sekarang masih sih. Iya, kedengarannya. tapi lebih baik sih Pak menurut saya. Ya, oh iya. Pastilah. Oke. Nah, itu kan semasa SD ya. Nah, Humaira ini sudah sangat berprestasi baik dari segi akademis maupun non akademis. Nah, awal-awal masuk ke SMPN 276 Jakarta tuh gimana sih ceritanya kok bisa milih SMP ini nih? Oke. Jadi pada saat PPDB berlangsung, saya ini menaruh SMP 276 pada jalur prestasi di urutan ketiga, Pak. Urutan ketiga, berarti Iya. ada 2 yang menurut nah Humaira ini lebih favorit. Iya, gitu lebih ya. favorit karena menurut saya ini akreditasinya lebih tinggi daripada 276 dan popularitasnya juga lebih tinggi. Namun sayang sekali pada saat waktu itu saya tidak lolos. Bahkan di 276 sendiri saya tidak lolos pada jalur prestasi sehingga kedua orang tua saya menyokong saya untuk masuk jalur zonasi, Pak. Oh, jalur zonasi ya, karena mungkin kurang di Iya, itunya ya nilainya. Di nilainya betul. Jadi saya hanya bisa bertahan 2 jam kurang lebih di 276, namun pada hari pertama pendaftaran langsung kepental ya Pak. Wah, kebental. Iya, kepental jadi tidak bisa mengikuti jalur prestasi. Tapi di situ saya sudah pesimis, mungkin kayak dalam pikiran saya sudahlah ini paling masuk swasta tidak bisa masuk negeri. Tapi orang tua saya menyarankan untuk mencoba di jalur zonasi. Pada jalur zonasi juga saya sempat pesimis nih Pak. Karena apa? Karena saya berada di tingkat 98 dari 105 peserta yang bisa lolos. Waduh, beda 7 itu ya, Iya, ketat betul, sekali ya. Ketat sekali. Karena pada saat waktu itu saya terkejut Pak. Ada satu momen di mana di nomor teratas pada prioritas ketiga ini ada siswa laki-laki yang umurnya 15 tahun namun baru masuk SMP. 15 tahun baru masuk SMP. Iya, Itu padahal mah sudah lulus. iya harusnya sih ya Pak. Lulus ya. Padahal idealnya tuh ya teman-teman itu sekitar umur 12 sampai 13 tahun Pak. Ya, benar. Gara-gara sistem itu mungkin
banyak siswa yang belum bisa masuk ke SMP yang mereka inginkan ya, Iya, malah betul. terpental gitu ya. Nah, turut prihatin ya. Nah, lanjut. Tadi pas sudah masuk nih, nah Humaira ini gimana waktu MPLS? Waktu MPLS ini saya sebelum pas pra MPLS, saya ini sangat kagum dengan satu kakak kelas, yaitu pada saat itu menjabat sebagai ketua OSIS, yaitu Kak Davina. Jadi Kak saya Davina. terinspirasi nih Pak untuk menjadi lebih aktif dalam bidang akademik maupun non akademik. Beliau juga ramah, baik hati, dan tidak sombong ya Pak menurut saya. Iyalah, pasti. Iya. Cuma kalau ketua OSIS kan dipilih sama Iya. satu sekolah ya, Iya, betul, perwakilan. Jadi pada saat waktu itu saya berusaha untuk aktif selalu pada saat mengikuti kegiatan MPLS supaya dapat dilirik oleh mungkin beberapa guru gitu ya Pak, supaya saya memiliki relasi yang bagus atau baik di mata Benar, mereka. Namun sayang sekali pada saat hari terakhir saya tidak mendapatkan kategori siswa teraktif nih Pak, karena mungkin ya memang belum rezeki saya ya. Ya, Saya tidak menghiraukan hal tersebut, namun saya mencoba untuk mencalonkan diri sebagai ketua kelas, karena pada saat waktu itu wali kelas saya menyuruh kami yang pernah menjadi pengurus kelas ini mengacungkan tangan dan menyampaikan beberapa visi misi di depan teman-teman dan wali kelas saya pada saat waktu itu. Alhamdulillah saya mendapat voting tertinggi hingga menjadi ketua kelas di kelas 7. Namun tidak berhenti sebagai menjadi pengurus kelas. Pada saat P5 di kurikulum Merdeka ini ada kan ya Pak? Iya ada. Kalau nggak salah kelas 7 tuh demokrasi ya? Iya betul Pak, benar sekali. Sehingga saya ini melewati tahap mentoring oleh fasilitator. Saya orasi menyampaikan visi misi saya bila terpilih menjadi. Jadi pada saat itu tuh pemilihan MPK kelas Pak. Iya, perwakilan kelas ya. Iya, untuk seleksi ke tahap selanjutnya yaitu LDKS MPK. Jadi di sana saya melewati tes tertulis, sharing gitu Pak tentang pengalaman kita apa yang layak untuk diberikan kepada organisasi hingga akhirnya saya tidak lolos. Iya. Sayang sekali ya. Iya, tapi saya di situ tidak putus asa sih Pak, karena ada LDKS OSIS yang menurut saya bisa masuk ke sana. Namun ada satu halangan, yaitu restu kedua orang tua saya yang menurut saya itu sangat penting. Namun mereka ini tidak setuju Pak. Kenapa tuh? Kok bisa sih? Karena menurut beliau ini saya kurang wawasan untuk organisasi. Mungkin kata beliau kalau di kesempatan lain bisa. Dan alhamdulillahnya pada saat kelas 8 saya ini menjabat sebagai pengurus kelas pada saat waktu itu di kelas 8. Dan alhamdulillahnya saya diizinkan untuk masuk LDKS. Jadi pada tahap LDKS ini saya juga takut sih Pak. Karena apa? Saingan saya ini sangat ambisius. Ya benar. Sangat aktif dan memiliki pengalaman sebelumnya. Hingga akhirnya Allah memiliki rencana yang baik, saya menjadi siswa 5 teraktif pada saat waktu itu. 5 teraktif dan lanjut tahap debat kasus dan alhamdulillah hingga menjadi ketua OSIS pada saat itu. Jadi sudah terungkap siapa Nak Humaira ini. Dia adalah ketua OSIS tahun 2023-2024. Wah, keren banget gak sih? Oke, nah tadi jadi ketua OSIS. Nah, jadi apa aja sih pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh Nak Humaira ini selama menjabat sebagai ketua OSIS? Gimana tuh? Apakah ada yang sedih, ada yang senang, atau gimana? Kalau yang senang ini saya senang sekali karena saya ini sangat senang jikalau bertemu dengan manusia yang karakternya saya katakan unik Pak. Unik kenapa? Karena di dalam organisasi ini banyak sekali macam karakter yang mungkin menurut saya dapat mengasah skill untuk menyelesaikan konflik ya Pak. Karena benar sekali itu ya. Di dalam organisasi itu tidak selamanya mulus berjalan dengan lancar Pak. Pasti ada aja halangannya. Tapi saya juga bisa mengasah skill public speaking, manajemen konflik atau manajemen waktu, hingga belajar
tentang bagaimana memimpin suatu organisasi gitu Nah, sih, jadi Pak. OSIS ini nggak cuman jadi kayak sebutan babu sekolah Iya, betul atau banget. membantu sekolah ya. Betul, Jadi betul. OSIS ini membantu sekali ya dalam Iya. pembelajaran diri sendiri ya. Iya, betul, Pak. Benar sekali. Nah, lanjut gimana sih perasaan Kak Maya nih? Aduh, Kak, kepleset. Gimana perasaan Nah Humaira ini dalam berteman di lingkungan SMP 276 nih? Gimana? Seneng atau gimana? Menurut saya senang sih ya Pak, karena semenjak saya masuk 276 teman-temannya ini baik-baik semua, namun ada sisi kelamnya nih Pak. Ada sisi kelamnya ya, Iya, ternyata betul. di 276 nih. Waduh, apa tuh? Jadi bagi teman saya yang perempuan ini, saya pernah ada suatu ketika di mana saya sebagai teman yang baik ya Pak, mendengarkan Yang keluh baik. kesah teman Ya, saya. pasti itu harus itu ya. Iya. Kita juga harus mencontoh yang seperti ini ya. Gimana? Jadi gini Pak, jadi anak ini nih mengeluh bahwa tidak suka dengan satu orang atau satu kelompok karena mungkin kurang sopan ataupun kurang berdedikasi dalam hal pembicaraan atau biasa sebut dengan gosip. Gosip. Iya, Waduh. suka gosip. Siapa nih yang suka gosip nih? Aduh. Iya. Tapi Pak, anehnya setelah beberapa hari curhat, anak ini nih justru malah apa ya Pak, bergabung ke dalam Bergabung, Iya, berteman, bahkan Waduh, berkali Mu, kenapa? munafik guys. Iya. Oke, munafik. Iya, tapi pada saat sudah berteman, nah si anak satu ini tetap mengeluhkan hal-hal yang tidak disukai. Jadi menurut saya, waduh, padahal kamu ini sudah termasuk bagian dari mereka, kenapa? Ngomongin di Protes. belakang Iya, ya. mengapa? Aduh. Menurut saya kacau sih Pak. Tapi bagi yang laki-laki, ini menurut saya pertemanan laki-laki ini sangat jauh berbanding terbalik dengan perempuan Pak. Gimana? Karena menurut saya laki-laki ini pertemanannya sangat Solid. sangat solid banget Pak. Solid banget. Saya respect banget sama pertemanan lelaki yang kayak saat menghargai pertemanan mereka. Tapi mirisnya ada di suatu momen ketika mereka ini kan sering nih Pak pergi ke suatu hal yang sama, mendapatkan pengalaman yang tidak jauh berbeda, Iya, benar. bahkan menyukai hal-hal yang mungkin sama. Sama. Aduh. Apa tuh? Tapi hal samanya ini malah justru membawa dampak negatif nih Pak. Apa tuh? Coba. Jadi anak lelaki ini kadang mereka tidak bisa mengontrol dirinya atau memfilter. Jadi mereka ini sering terjerat oleh kenakalan remaja Pak, seperti mengkonsumsi narkoba, tawuran, bahkan hingga menyukai perempuan yang sama. Siapa nih? Aduh, siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Itu yang di belakang tuh, main HP. Oh, enggak. Jadi mirisnya, kenapa saya katakan miris Pak? Gimana? Karena mereka ini bersaing hingga adu argumen, bahkan Baku hantam. baku hantam Pak. Aduh, Kacau banget sih menurut Anak saya. remaja. Iya, tapi perempuan ini tidak memilih mereka berdua karena mungkin tidak enak hati ya. Justru perempuan ini malah milih lelaki yang lebih dominan dari sikap emosionalnya. Bisa dikatakan lebih cerdas secara Jadi kalau mau emosional. dipilih sama cewek tuh nggak usah lah sampai Berantem gitu ya Pak, karena percuma sih. Kalau perempuan itu milihnya yang lain, percuma kan persahabatan mereka ini hingga saat ini sudah asing Pak, karena sudah sempat kesal mungkin ya. Jadi menurut saya sangat disayangkan sih Pak. Oke. Nah, kan kamu kan sebagai ketua OSIS nih ya, mengatasinya itu gimana tuh? Mengatasi apa nih Pak? Waktu yang ada masalah seperti masalah kelompok atau apa gitu. Tapi sebelum itu kita minum dulu. Oke, boleh kali. Seret ya. Atau makan ya? Aduh, lapar juga Aduh, sih. saya habis makan sih Pak. Habis makan ya. Iya. Yaudah deh, saya juga nggak jadi. Oke Pak, saya udah siap nih menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak. Jadi Pak Yanto ini sempat bertanya bagaimana cara saya mengatasi hal tersebut. Iya. Jadi pada saat saya menjabat sebagai ketua OSIS, bukan banyak sekali ya, bisa dikategorikan
ada beberapa konflik yang caranya ini membuat saya bingung. Kenapa bingung? Karena yang berkonflik ini dua sahabat saya sendiri. Gimana Iya. tuh ngatasinnya tuh? Cara mengatasinya adalah dengan tidak memperhatikan satu sisi atau satu pandangan saja. Gitu. Jadi kita harus mendengarkan mungkin dari sisi teman saya yang satu atau sisi teman saya yang dua. Lalu saya menyimpulkan bahwa ternyata mereka ini miskomunikasi atau salah paham, Pak. Iya. Oke. Jadi saya menjelaskan dengan pendapat saya kalau kalian tuh cuman salah paham. Yang benarnya tuh begini. Hingga akhirnya mereka ini berbaikan hingga sekarang sih, Pak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, dari tadi kan kita pertanyaan serius mulu nih. Nah, sekarang saatnya kuis. Oke, kuis yang pertama. Coba nih ya, kamu pilih dari 2 mapel yang saya akan sebutkan. Oke. Nah, pilih yang terfavorit, oke? Baik-baik, Pak. Pelajaran pertama. Matematika, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berarti nggak suka matematika nih ya? Iya, nggak suka, Pak. Karena menurut saya matematika itu terkadang rumit. Oke, lanjut. IPA atau bahasa Inggris? IPA, Pak. Karena terkadang bahasa Inggris ini sama, Pak. Seperti matematika menggunakan rumus. Oh, gitu. Iya. IPA, tadi bahasa Inggris ya? Milih apa tadi? Saya tadi pilih IPA. IPA. Iya. IPA atau IPS? IPS karena saya sangat suka sekali dengan IPS. IPS, oke. Lanjut. Terakhir deh nih, terakhir. IPS atau bahasa Indonesia? Tetap IPS di hati. IPS. Siapa nama gurunya? Coba. Jadi pada saat kelas 7 itu guru IPS saya adalah Bu Elok Nayawita SPD, Oke, Bu lalu Elok. MPD maaf. Oh, ya, MPD. Jadi ya lalu pada saat kelas 9 berganti guru ya Pak, menjadi Bu Sulistiowati MPD. Oke, lanjut ke kuis yang kedua. Kamu tahu nggak nih jumlah siswa yang ada di Dotem? Jumlah seluruhnya? Oke, saya tidak tahu lebih spesifik ya Pak, tapi yang saya tahu itu sekitar 600 orang lebih sih Pak. 600 orang lebih. Oke, Iya. kalau spesifiknya nggak tahu ya. Iya betul. Oke, lanjut yang ketiga. Coba nih, peragain tadi guru favorit kamu yang apa kayak lucu kayak atau gimana tuh? Jadi guru favorit saya itu di nomor 1 ada Bu Sulis, karena beliau ini sangat menurut saya Pak sebagai guru IPS ini sangat berkarismatik. Oke, karismatik. Coba gimana peragainnya? Oke, jadi pada saat teman saya ada yang berbicara atau asik sendiri atau bahkan tertidur, guru saya ini tidak istilahnya tidak marah besar lah, tetapi hanya menegur. Misalnya kalau bercanda dengan teman sebangku. Beliau ini menurut saya sangat cerdas secara emosional Pak. Oke. Contoh peristiwanya seperti ini. Misalnya di sebelah sana ada yang bercanda. Menegurnya tuh tidak, kamu jangan berisik. Tidak Pak, tapi Gimana? menegurnya tuh sangat halus namun sangat nyelkit sekali. Gimana coba? Gini. Coba. Tolong yang bercanda jangan bercanda ya, karena ibu sedang menjelaskan materi tentang sejarah. Sejarah ini kalau kalian tidak mendengarkan sebentar saja, kalian ini tidak bakal nyambung. Karena apa? Karena otak kalian ini butuh banyak wawasan, jadi jangan sombong dulu. Gitu Pak. Oh. Menurut saya ini sangat halus namun nyelkit sekali di hati Pak. Gitu sih Jadi Pak. pakai kata-kata ya buat dieminnya. Iya. Oke, itu adalah kuis terakhir. Oke, terakhir nih, Nak Humaira. Kata-kata untuk hari ini. Oke, kata-kata untuk hari ini para pemirsa, tetaplah bertumbuh di segala hal yang membuatmu rapuh. Paham? Terima kasih Nah Humaira sudah hadir pada perdana podcast Suara Pelajar Podcast. Podcastnya para pelajar. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya yang mungkin pertanyaannya ada yang terlalu masuk. Kita closing kali ya. Oke, 1, 2, 3. Dadah. Sampai jumpa.